الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء راسحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku langkah yang pertama, malah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberi umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita sudah bisa melaksanakan insyaallah salat jamaah, salat Jumat dengan secara berjamaah. Dan juga rahmat berantai dengan salam sama-sama kita alamatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh Rasul sudah merubah pola pikir manusia daripada berpikir yang jahiliyah kepada berpikir yang Islamiyah. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita merupakan orang Aceh ataupun orang Jawa, bahkan orang Amerika, yang unsur Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya sama. Sebagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat Al-Qur'an, minha khalaqnakum, daripadanya tanah, khalaqnakum, kami jadikan akan kamu sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua dari tanah? Kenapa tidak dari besi ataupun daripada batu? Bahkan kenapa tidak Allah ciptakan kita makhluk hamba Allah dalam sebaik-baik bentuk dari emas ataupun perak ataupun daripada permata? Kenapa Allah ciptakan dari tanah yang sangat hina, dari tanah yang sangat rendah? Kalau kita banding daripada seluruh makhluk-makhluk Allah, tanah yang paling hina, yang paling rendah. Jangankan kita diciptakan dari tanah, kita menghina lagi ciptaan bentuk ataupun unsur Allah Subhanahu wa taala membikinkan kita daripada tanah. Juga tentang masalah binatang dan segala sesuatu menghinakan unsur ciptaan kita. Hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari tanah. Tanah itu memang satu makhluk Allah taala yang sangat hina. Walaupun kita hina tanah tersebut, tapi apa pembalasan tanah terhadap kita? Pui balah li tanah dengan sewap katanya tak hina tanah. Bahkan kadang-kadang li katanya waktu itu kita menanam satu pohon jambu, durian dan sebagainya yang kita pupuk dengan benda najis, dengan kotoran manusia, dengan kotoran binatang. Tapi apa pembalasan tanah kepada kita? Mengeluarkan buah-buah yang sedap, yang enak untuk kita makan. Hal demikian untuk kita bersifat seperti sifat tanah. Bila ada orang menganiaya kita, bila ada orang memfitnah kita,
jangan kita lebih duluan memfitnahkan orang tersebut. Karena kita diciptakan daripada tanah, mari kita berunsur, bersifat seperti sifat tanah. Berilah kebaikan kepada orang yang menganiaya kita, seperti sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan Maulid. Ada orang yang menganiaya kita, kita lakukan merayakan Maulid, panggil, undang dia, supaya kebaikan dari kita terhadap orang yang menganiaya kita menjadi dia perubahan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahkan oleh Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, sal man qata'aka, sambung oleh kamu terhadap orang yang memutus silaturahmi, yang benci terhadap Anda. Wa ahsana ila man a'asi ilaika, dan berbuat baik untuk orang yang melakukan kemungkaran, yang melakukan pelanggaran, yang menganiaya kita, lakukan ahsana. Ini ibarat dengan afdala tafdil, bukan dengan hasanah. Hasanah yang bagus, kalau ahsan yang lebih bagus. Jangan kita melakukan yang terlebih bagus kepada saudara kita, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang yang menganiaya kita. Wa ahsana, mari kita melakukan mereka dengan seahsan khalqi, sebaik-baik tingkah laku kepada orang yang menganiaya kita. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, khairun nas man yanfa'un nas, sebaik-baik manusia, manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sambungan ayat, wa fiha nu'idukum, dan dalam bumi, dalam tanah akan kami kembalikan Anda sekalian. Lam tanah mandum gedanya getah, karena gedanya harus taudid, wajib kamati. Jangankan kita manusia ciptaan Allah Ta'ala, ada orang yang diutus untuk menyambut nyawa kita, malaikat Israel yang mencabut nyawa orang juga dia akan ikut. Namanya kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang menyawa pasti dia akan rasakan atas nama kematian. Setelah kita masuk dalam kuburan, dalam tanah, baik alam barzakh, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala membalas terhadap perbuatan bima kuntum ta'malun, dengan apa saja yang pernah kita lakukan dalam permukaan bumi ini. In khairan fa khairun, in syarran fa syairun. Sebagaimana dalam ayat mengatakan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun seberat zarah, seberat darahnya bahasa Aceh, ketika matahari masuk dalam rumah ada berterbangan itu nah, sebesar itu yang kita lakukan kebaikan, yarah, akan Allah Subhanahu wa taala balaskan terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan. Baik yang kita lakukan tersebut, duri yang kita pindahkan di jalan supaya jangan kena kaki orang ataupun kaki kendaraan, Allah Ta'ala balaskan. Makanya kita berlomba-lomba dalam melakukan amalan kebaikan. Dan juga sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kalau kita melakukan amalan keburukan sekecil zarah pun, yarah, akan Allah Ta'ala balaskan nanti pada hari kiamat. Pada saat itulah kita membawa teringat, baru kita rasa tentang masalah ainul yaqin. Tapi kalau dalam masa dunia ini kita mencari ilmul yaqin dengan lewat menuntut ilmu supaya kita mendapat, apakah dalam kuburan tersebut mendapat sa'adah ataupun syaqawah, itu yakin dengan lewat kita menuntut, dengan lewat mencari ilmul yaqin. Setelah kita mempunyai ilmul yaqin,
Kita meninggal, dimasukkan dalam kuburan, baru kita nampak setentang kepala kita ada yang dibuka, satu khufran min khufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka, ataupun raudatun mir riyadil jinan, satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Pada saat itu dinamakan dengan ainul yaqin, sudah nampak dengan mata kepala kita setelah kita mengetahui dengan ilmu yaqin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita masuk dalam kuburan, sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir, lebih duluan datang seorang malaikat yang bernama malaikat Ruman. Yang tugas malaikat Ruman tersebut, dia akan mempertanyakan cuma dua perkara. Yang pertama akan mempertanyakan uktub min say'ah wa uktub min hasanah. Dua perkara. Tulis olehmu daripada keburukan. Pada saatnya legadanyo hetem tegak untuk kayak temulih. Pakan karena terbayang tentang masalah keburukan banyak sekali yang kita lakukan masa dalam dunia ini. Uktub min say'ah. Lalu kita juga tidak mau tulis. Lalu baru bersepat oleh malaikat masuk kepada bumi yang ketujuh. Lalu dicungkil kembali, baru ditanya uktub min say'ah, tulis olehmu daripada keburukan. Lalu pada saat itu kita jawab, tidak ada pena wahai malaikat. Tangan jarimu kamu bikin kepada pena. Tidak ada tinta, air liur kamu jadikan kepada tinta. Sementara tidak ada tempat saya tulis, tidak ada buku, kain kafan kamu cari. Uktub min say'ah, tulis di tangannya dengan keburukan. Baik nak takkan dagop dacu dagop takoh dagop dacu bodimon boh lampu boh boh amplang, tulis ingat semua. Tidak terlupa satu apapun. Setelah itu uktub min hasanah, tulis olehmu akan kebaikan. Pernah kita ngaji, pernah kita ke masjid, pernah kita bersedekah, tulis semua. Setelah itu selesai malaikat Ruman, akhir surat tersebut digantung pada leher kita semua. Sebagaimana ayat Allah, wa kullu insanin alqamnahu tayruhu fi unuqih. Akan tiap-tiap insan kami lazimkan pada leher insan semua akan suratan-suratan insan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir, wa fiha nukhrijukum taratal ukhra, dan daripadanya tanah juga kita akan dikembalikan pada kali yang lain, yaitu pada hari hisab, pada hari kiamat, pada hari akhir akan kita dikeluarkan daripada tanah juga. Walaupun kita sudah jadi tulang bendulang, walaupun sudah diambil oleh hama-hama yang ada dalam tanah, dibawa ke sini tulang, dibawa ke sana daging kita, ya namun akan Allah Subhanahu wa taala akan kembali juga semuanya kita dari tanah. Kita dari tanah, dalam tanah, dan juga nanti akan dikeluarkan juga daripada tanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dikeluarkan nanti pada hari kiamat, yang paling menyesal, sehabis-habis menyesal, sebagaimana dikatakan oleh Rasul, asyaddu khasyratil yaumal qiyamah, seberat-berat penyesalan pada hari kiamat, man, seseorang yang tidak menuntut ilmu, padahal dia mungkin untuk menuntut ilmu, ada guru, ada tempat, ada kenderaan, bahkan sampai rumah, tapi sementara dia tidak mau tuntut ilmu, itu paling penyesalan. Karena pembalasan tersebut terhadap amalan yang pernah kita lakukan dengan lewat ilmu apa yang kita kerjakan. Misalnya kita melakukan sembahyang, syarat sembahyang berapa syarat? Yang dikatakan dengan sembahyang, hakikat sembahyang 4 perkara. Aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri muhtatimatun bitaslimi. Aqwalun, mana aqwalun? Allahu akbar ataupun alhamdulillah, at-tahiyyatu lillah. Secara ilmu, aqwal tersebut harus kita lafai. Karena yang dikatakan dengan aqwal itu lafai, yaitu dengan lafai sautun mustahmilun ala ba'ti huruf hijaiyah. Sautun, satu suara. Kalau tidak ada suara itu bukan qaulun.
Karena banyak sekarang orang yang membaca, yang salat dengan lewat membaca qiraahnya dalam hati. Itu tidak dikatakan dengan qaulun. Karena qaulun itu satu lafai. Lafai sautun, ada suara. Mustamilun yang melengkapi atas ba'at huruf hijaiyah. Itu menandakan harus ada lafai. Ba'at huruf hijaiyah harus daripada lafai Arab. Tidak boleh kita salat dengan lewat bahasa kita masing-masing. Maka oleh karena demikian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat pengajian juga luar biasa banyak. Kalau di Aceh, mari kita tuntut ilmu supaya kita amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena qalilul amal yang ma'al ilmi. Sedikit amal yang kita kerjakan itu menjadi manfaat bila amalan tersebut disertai ilmu. Tapi sebaliknya, kasir amal la yanfa' ma'al jahli. Banyak ilmu tidak ada bermanfaat kalau kita melakukan salat tersebut dengan lewat tebak-tebak. Apakah sudah masuk waktu? Syarat masuk waktu bagaimana? Ada ijtihad, masa mana ia dikatakan dengan ijtihad? Dan juga tentang masalah puasa dan ibadat-ibadat yang lainnya. Kalau tanpa ilmu, amaluhu mardudatul la tuqbalu. Amal kita tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi sabil ihtida. Ayyuhan nas ittaqullah ta'ala haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.